Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus ya teman-teman. Nah, kali ini sahabat kita Denisa akan bercerita dengan judul cerita Ular Daun. Penasaran gimana ceritanya? Silakan Denisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Denisa Azhara Putri. Saya kelas 3 di SD Negeri 164 Palembang. Hari ini Denisa mau bercerita dengan judul Ular Daun. Denisa mulai ya ceritanya. Pada suatu hari di desa Bengkulu, hiduplah seorang ibu dan 3 putrinya. Namun, ibu itu sedang sakit parah. Sudah berbulan-bulan dia hanya tergeletak di tempat tidur. Mereka pun memutuskan untuk memanggil tabib. Tabib memeriksa keadaan ibu mereka dengan seksama, lalu berkata, "Ibu kalian bisa sembuh, tapi..." Tabib menggantung kalimatnya. "Tapi apa?" teriak ketiga putri itu. "Aku akan memberikan ramuan, tapi ramuan ini harus dimasak di atas bara ajaib. Tidak boleh memakai bara biasa." "Bara ajaib? Di mana kami bisa mendapatkannya?" tanya putri sulung. "Kalian bisa mendapatkannya di atas gunung sebelah utara desa kita ini." "Apa?" teriak ketiga putri itu. "Gunung itu kan dijaga oleh ular ganas penjaga gunung." Tabib mengiyakan. "Betul, gunung itu dijaga oleh ular daun. Kalian mungkin tidak bisa mengambilnya. Tapi bagaimana nasib ibu kalian?" Ketiga putri itu berpikir dengan keras. "Aku tidak mau mati," bisik putri sulung. "Aku juga," jawab putri tengah. Tiba-tiba putri bungsu menjawab, "Aku akan pergi ke gunung itu." Semuanya terkejut dan menatap putri bungsu tidak percaya. Putri bungsu adalah putri yang halus tingkah lakunya. Apakah putri bungsu bisa mengambil bara itu? Namun tekad putri bungsu amat kuat. Dia ingin ibunya sembuh. Putri bungsu membekalkan sedikit makanan untuk menempuh perjalanan berhari-hari. Hari ketiga pun putri bungsu sampai ke gunung itu. Putri bungsu sangat kelelahan. Dia pun tidur sejenak. Tidurnya amat lelap hingga dia tidak menyadari bahwa ular daun telah di hadapannya. "Jangan makan aku!" teriak putri bungsu. "Memakanmu? Siapa yang akan memakanmu? Aku hanya heran bagaimana bisa ada manusia datang ke sini. Karena jarang ada manusia datang ke sini." "Aku adalah putri bungsu. Maaf ya kalau aku datang tanpa permisi. Aku hanya ingin menolong ibuku." Putri bungsu lalu menceritakan keadaan ibunya kepada ular daun. "Bolehkah aku meminta sedikit bara untuk aku bawa pulang?" Ular daun berpikir sejenak, lalu tersenyum lebar. "Boleh, tapi ada syaratnya." "Apa itu?" tanya putri bungsu. "Syaratnya adalah kamu harus kembali ke sini setelah ibumu sembuh. Temani aku tidak punya teman." Raut muka ular daun tampak sedih. Putri bungsu pun menyanggupinya. "Namun ada satu syarat lagi. Kamu harus rahasiakan pembicaraan kita. Jangan sampai ada seseorang pun yang tahu." Setelah putri bungsu menyangkapinya, putri bungsu pun kembali ke rumah dengan membawa bara ajaib. Setelah pulang ke rumah, putri bungsu langsung merebus ramuan dari tabib untuk diberikan kepada ibunya. Namun, kedua saudaranya heran
kenapa putri bungsu bisa selamat dari ular daung itu. Hei putri bungsu, bagaimana kau bisa selamat dari ular daung itu? Putri bungsu ingat janjinya pada ular daung. Dia tidak ingin memberitahunya. Oh, ular itu sangat baik kok. Buktinya aku bisa mengambil bara ini, jawab putri bungsu. Namun kedua saudaranya masih heran. Malam pun telah tiba. Putri bungsu pun izin pamit untuk kembali ke gunung itu. Kedua saudaranya pun mengikutinya. Setelah putri bungsu sampai ke gunung itu, putri bungsu mencari-cari ular daung, tapi tidak menemukannya. Tiba-tiba ada seseorang itu pundak putri bungsu. "Ah, siapa kamu?" teriak putri bungsu. "Tenang, aku adalah ular daung." "Ular daung?" "Iya, aku sebenarnya adalah pangeran dikutuk oleh pamanku yang mengambil takhta ayahku setelah ayahku meninggal. Namaku Pangeran Abdurrahman Alyamsyah." Putri bungsu dan Pangeran Abdurrahman Alyamsyah menghabiskan waktu bersama hingga mereka tidak menyadari bahwa kedua saudara putri bungsu mengikuti putri bungsu. Oh, jadi ular itu adalah pangeran, dan pangeran itu sangat tampan. Ih, aku iri dengan putri bungsu. Iya, kita harus memisahkannya. Tapi bagaimana caranya? Kedua saudara putri bungsu menemukan kulit ular daung. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita bakar kulit ular ini supaya yang disalahkan adalah putri bungsu? Kedua saudaranya pun mencari-cari batu. Lalu digosok batu itu sampai keluar api. Setelah api menyala, kedua saudaranya pun memasukkan kulit ular itu sehingga habis dimakan api. Pangeran Abdurrahman Alyamsyah dan putri bungsu pun melihat keadaan langit. Mereka heran kenapa bisa ada asap tebal di sana. Mereka pun mencari sumber asap itu. Setelah sampai, pangeran terkejut karena melihat kulit ularnya telah habis dimakan api. Yang tersisa hanyalah abu. "Ini kan kulit ularmu, pangeran. Bagaimana denganmu?" Pangeran tersenyum lebar. "Hore, kutukanku hilang. Kutukan pamanku telah hilang." "Hilang?" "Iya, sebenarnya kutukanku bisa hilang jika ada seorang yang membakar kulit ular ini. Dan Tuhan telah mempertemukan kita bersama." Putri bungsu ikut gembira. Namun putri bungsu memberitahu pangeran bahwa bukan dia yang membakar kulit ular itu. Jadi siapa yang membakar kulit ular itu? Saat itulah kedua saudara putri bungsu keluar dari persembunyiannya. "Kami yang membakar kulit ular itu. Kami iri dengan kebahagiaan putri bungsu." "Kenapa kalian harus iri? Bukankah adik kalian berusaha mengambil bara ini dan kalian tidak mau melakukannya?" Kedua saudara putri bungsu malu mendengar teguran pangeran. Untung saja putri bungsu tidak mempermasalahkan masalah ini. Sudahlah, yang penting ibu kita sudah sembuh dan pangeran sudah kembali seperti semula. Betul itu. Pangeran pun mengajak semuanya turun gunung. Dan pangeran pun kembali ke negerinya. Pangeran disambut dengan gembira oleh rakyatnya. Dengan berani pangeran mengambil tahta pamannya dan memimpin kerajaan dengan bijaksana. Dan putri bungsu kembali berkumpul bersama keluarganya. Namun pangeran tidak melupakan putri bungsu. Putri bungsu dilamar menjadi ratu dan pesta pernikahan pun berjalan dengan gembira. Nah, selesai deh ceritanya. Nah teman-teman, pesannya adalah kita harus menyayangi dan menghormati orang tua kita.
Karena menyayangi dan menghormati orang tua kita akan membuat hidupmu menjadi berkah. Kita panggil Kak Juli yuk. Kak Juli. Terima kasih Denisa. Itulah tadi cerita dari sahabat kita Denisa. Sekarang Kakak Juli akan memberikan pertanyaan untuk kalian semua. Simak dengan seksama ya teman-teman. Bagaimana cara pangeran bisa terlepas dari kutukannya? Yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk teman-teman di rumah yang ingin unjuk bakat atau kirim-kirim salam, bisa banget kok. Caranya kirimkan video kalian ke nomor di bawah ini ya teman-teman. Hari ini sampai di sini dulu. Ahad depan kita berjumpa lagi. Saya Kakak Juli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.